Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, menyaksikan, merenungkan renungan firman Tuhan ini dalam program Bible and Coffee. Saudara, dalam program ini saya rindu setiap kita boleh mendahulukan Tuhan dan kebenarannya. Melalui program ini saya rindu juga setiap hari kita melatih diri kita untuk membaca firman, memulai dengan firman, memulai dengan doa sebelum kita memulai segala sesuatunya di sepanjang hari ini. Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, biarlah melalui program ini banyak anak-anak Tuhan dikuatkan, banyak anak-anak Tuhan dijamah dan dilawat Tuhan, sehingga pada akhirnya kita hidup berdasarkan firman Tuhan, kita hidup berdasarkan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya juga mengajak setiap umat Tuhan untuk jadi berkat, iya kan? Kalau saudara merasa melalui program ini saudara mendapatkan berkat, melalui program ini saudara dikuatkan, kita juga rindu menjadi berkat buat orang lain, sehingga orang-orang yang mungkin belum pernah mendengar program ini boleh merasakan juga berkat-berkat Tuhan di dalamnya, sehingga kita juga boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati saudara-saudara kita, keluarga kita, minimal melalui broadcast kita atau sosial media kita. Puji Tuhan, mari saudaraku, kita akan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru, hari yang Tuhan Yesus anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena hari ini kembali kami boleh mengecap kebaikan Tuhan melalui perenungan firman Tuhan. Kami mau belajar, kami mau dibentuk, kami mau diarahkan oleh firman-Mu, sehingga pada akhirnya hidup kami memuliakan nama Tuhan dan hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan saya mau sampaikan buat setiap kita di dalam Yesaya 26 ayatnya yang ke-12. Saudara perhatikan di sana, ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang memberikan damai sejahtera bukanlah keadaan, yang memberikan damai sejahtera bukanlah apa yang kita punya, ya kan, tapi yang memberikan damai sejahtera adalah Tuhan itu sendiri. Sehingga benarlah apa yang dikatakan Alkitab, ya Tuhan, Engkau yang akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Jadi jelas apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan, Tuhan mau segala sesuatunya itu mendatangkan damai sejahtera. Iya kan? Sehingga benarlah apa yang dikatakan Tuhan Yesus, kita yang menjadi pembawa damai akan disebut anak-anak Allah. Jadi kita belajar pagi hari ini, apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan jadi orang-orang yang suka membawa gosip, jangan jadi orang-orang yang suka membawa masalah dalam hidup orang lain, jangan nyusahkan orang lain. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk membawa damai. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk mengadakan damai sejahtera, karena roh itu, roh Allah itu ada pada saudara dan saya. Sehingga ketika Tuhan memberikan damai sejahteranya bagi kita, pasti ada tujuan. Apa tujuannya? Supaya melalui hidup saudara dan saya, kita membawa damai sejahtera bagi orang lain. Bukan membawa kerusuhan, bukan membawa keributan, ya kan? Engkau suami-suami, jadi pembawa damai sejahtera di tengah-tengah rumah tanggamu bersama-sama dengan istrimu. Engkau juga istri-istri, jadi pembawa damai sejahtera di tengah-tengah rumah tanggamu, keluargamu. Sehingga orang tua pun jadi bawa damai sejahtera, anak-anak pun merasa bertumbuh, merasa dibangun, merasa diberkati, dan rumah kita di tengah-tengahnya ada suasana surga. Dimulai dari siapa? Dimulai dari saudara dan saya. Amin. Ketika dimulai dari kita, kita mengerti bahwa Tuhan mau setiap saudara dan saya, setiap kita menjadi pembawa-pembawa damai. Makanya dalam Efesus pasalnya yang kedua ayat 14, Alkitab mencatat seperti ini, karena Dialah, siapa Dia? Yesus Kristuslah damai sejahtera kita. Yesuslah yang mendamaikan kita. Dia yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi jelas Yesus datang untuk mengadakan apa? Pelepasan. Yesus datang mengadakan pendamaian. Yesus datang untuk melenyapkan perseteruan, saudaraku. Jadi kalau kita hidup untuk membawa perseteruan, waduh, kita udah bertolak belakang dengan jalan-jalan Tuhan, ya kan? Kita hidup untuk membawa keributan, kita hidup ngomongin orang, kita hidup jadi perpecahan. Sorry saudara dikasih dalam Tuhan, kita sedang dipakai oleh iblis.
Iya kan? Karena hari-hari ini yang iblis mau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap beribadah. Tapi biarpun kita beribadah, kita tetap membawa kerusuhan, kita tetap membawa roh perpecahan, kita tetap menjadi roh orang-orang yang membawa roh keributan di tempat-tempat di mana kita berada. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan, ayo sama-sama jadi pembawa damai. Ayo sama-sama jadi pembawa damai sejahtera. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan damai sejahtera itu buat saudara dan saya. Tuhan sudah mengaruniakan damai sejahtera itu. Yesus Kristus itulah damai sejahtera yang melenyapkan perseteruan antara kita dengan Bapa di atas kayu salib. Oleh sebab itu Tuhan mau setiap kita juga membawa damai, bukan justru menciptakan kerusuhan, menciptakan perseteruan, menciptakan adu domba satu dengan yang lain. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena yang saudara saya lihat hari-hari ini adalah hari-hari yang semakin jahat. Bahkan di gereja sekalipun ada roh perpecahan, roh pertikaian, roh adu domba satu dengan yang lain. Saling menyikat, saling menggosipi, saling menonjok satu dengan yang lain gitu kan. Saling memukul satu dengan yang lain. Sehingga pada akhirnya bukannya jadi pembawa damai, tapi di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah persekutuan justru jadi membawa keributan. Ini sudah bertentangan saudaraku dengan firman Tuhan. Karena itu malam hari ini secara khusus saudara dikasih dalam Tuhan, saya rindu setiap kita mengerti bahwa kita ada untuk menjadi pembawa-pembawa damai. Kita ada diciptakan, dipanggil Tuhan dari gelap ke dalam terangnya yang ajaib untuk membawa terangnya, untuk membawa kedamaiannya, untuk membawa damai sejahtera bagi orang-orang yang di sekeliling kita. Sehingga akhirnya hidup kita menjadi hidup pembawa damai, bukan membawa rusuh. Hidup kita menjadi pembawa damai sejahtera, bukan menciptakan perselisihan satu dengan yang lain. Justru kita rindu di tengah-tengah kehidupan kita, apapun yang terjadi, kita bilang, Tuhan pakai hidup saya, Tuhan perlengkapi hidup saya, sehingga melalui hidup saya orang boleh merasakan damai sejahtera. Melalui hidup saya boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menciptakan damai sejahtera di sekeliling kehidupan saya. Amin saudara. Karena itu hari ini biarlah kita mengerti bahwa yang Tuhan kehendaki bukanlah perseteruan, yang Tuhan kehendaki bukanlah keributan, yang Tuhan kehendaki bukanlah pertentangan satu dengan yang lain, tapi yang Tuhan kehendaki adanya damai sejahtera di antara hidup anak-anak Tuhan. Karena kita ada untuk menjadi pembawa damai sejahtera, kita ada untuk membawa kedamaian, kita diciptakan dan kita dipanggil untuk hal itu. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami kembali diingatkan untuk kami ada, bahwa kami ada untuk menjadi pembawa-pembawa damai. Karena itu ya Bapa, biarlah firman-Mu termaterai dalam hati dan hidup kami, sehingga hari-hari ke depan kami mengerti, kami diciptakan, kami ditolong Tuhan, kami disertai Tuhan untuk menjadi pembawa-pembawa damai dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Ampuni kami kalau selama ini mungkin kami seringkali menciptakan kerusuhan, menciptakan sesuatu yang akhirnya melahirkan keributan antara kami dengan orang lain. Tuhan Yesus, ampuni kami. Hari ini kami menyadari, hari ini kami mengerti Tuhan ada buat hidup kami untuk menjadi damai sejahtera di tengah-tengah kami. Karena itu biarlah melalui hidup kami memuliakan Tuhan dengan membawa damai sejahtera itu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Berkat-Mu ada atas setiap kami. Biarlah hari ini kami dibekali oleh firman Tuhan. Apapun yang terjadi yang kami lalui sepanjang hari ini, kami mau memutuskan kami ada untuk menjadi pembawa-pembawa damai sejahtera. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Kita diadakan, kita diciptakan, kita dibentuk, kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai sejahtera bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita.